Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir lagi ke channel saya, Arif Dormasa. Kali ini saya akan membahas tentang regresi linear. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Hai guys, kita masuk ke nomor pertama ya. Kita di sini untuk menghitung regresi linear itu bagaimana sih caranya gitu. Kita masuk ke langsung ke rumusnya aja ya. Kita masuk ke rumus. Di sini kita ketahui bahwa untuk serapannya itu adalah 0,62. 62. 0,62 ini ditambah sama yang ini ya. Kita tambah sama yang ini. Kenapa di ini? Karena di sini ini kan min, jadi dia tuh berpindah ruas jadi plus. Setelah itu kita bagi dengan 0,1. Nah, kita ketahui ini nih, udahan kita hitung. 0,62 ditambah 1 dibagi 0,1. Didapatlah 16,2. Lanjut kita ke perhitungan pengencerannya. Bagaimana sih cara perhitungan pengenceran? Kita masuk ke rumusnya. Faktor pengenceran. Nah, di sini kan diketahui untuk faktor pengencerannya itu tuh dia dari 500 mili diambil 1 mili terus diencerkan lagi sama 1 mili. Cara perhitungannya adalah dari 500 mili itu diambil 1 mili terus dikaliin sama yang 50 mili. Nah, ini kita nanti dapat faktor pengencerannya. 500 dibagi 1 dikali 50. Didapat 25.000. Nah, ini udah kita ketahuin. Lanjut kita ke perhitungan persennya ya. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa di sini tuh dia masih satuannya mikrogram mcg. Sedangkan kita dimintanya untuk persen, sedangkan untuk ke persen kita harus ke ini samain sama miligramnya dulu ya. Kita lanjut ke sini lagi. Enam belas 16,2 mikrogram kita jadiin ke miligram. Itu bagaimana gitu. Jadi kita harus tahu untuk dijadiin ke miligram itu harus dibagi sama 1000. Berantakan. Kita hapus aja ya guys ya. Kita tulis di bawahnya aja. Nah, di sini. Di sini kan tadi diketahuin kita dapat regresi linearnya adalah 16,2 mikrogram.
Terus kita mau ke miligram, kita bagiin sama 1000. Didapatlah 16,2 dibagi 1000. Itu hasilnya adalah 0,0162. 0,0162. Ini udah dalam satuan miligram ya. Lanjut kita ke perhitungan pengenceran, perhitungan kadarnya. Ini kan kita udah dapet, kita lanjut ke langsung dikaliin sama pengencerannya. 0,0162 miligram dikali sama faktor pengencerannya adalah 25.000 mili. Dapatlah 405 sama dengan 405. Nah, kita lanjut lagi ke persennya. Gimana sih persennya gitu kan? Kita hitung ke persennya. 405 dibagi sama yang berat masanya tadi, berat massa awal itu 400 miligram dari sini ya, dari sini. Ini maksudnya. Terus di sini kita kaliin sama 100%. Nah, ini akan dapat hasilnya ya. Jadi 405 dibagi sama 400 dikali sama 100. Dapatlah hasil 101,25. Jadi jawabannya adalah D ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita masuk ke perhitungannya langsung. Nah, kita pertama menghitung ke regresi linear. Pertama ini dimasukkan 0,6. 0,6 itu adalah absorbansi sampelnya. Terus 1, ini 1 dapat dari minus 1 ya, karena pindah ruas dia jadinya menjadi plus. Terus dibagiin sama 0,1 dapat dari sini. Kita hitung, kita dapatnya 16 ppm. Ingat, ini masih satuan ppm ya. Lanjut. Nah, kita perlu berubah dulu dari ppm ke miligram. Karena di sini adalah dimintanya nanti 100 miligram menjadi ke persen. Kita hitung dari ppm ke miligram tuh gimana? Kita bagiin sama 1000 dapatlah 0,016 miligram. Lanjut ke faktor pengenceran. Kita perhitungan faktor pengenceran. Di sini dilarutkan dalam 50 mili, terus larutan itu diambil 1 mili, ditambahkan lagi sampai 100 mili, ditambahkan dengan air, tambahkan sampai 100 mili. Nah, kita hitung dari 50 mili dibagi sama 1 mili dikali sama 100 mili dapatlah 5000 mili faktor pengencerannya. Lanjut ke persen kadar, kita hitung ini kan dapat dari yang tadi ppm ke miligram 0,016 miligram dikali dengan faktor pengencerannya 5000 miligram dibagi sama bobotnya, bobot 100 dapat dari sini, mengambil dari 100 miligram, terus dikali sama 100% dapatlah 80%. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kayak ini soal nomor 3. Di sini dimintanya untuk absorbansi sebagai berikut ya. Kita masukkan aja. Di sini kan dia cuma minta untuk regresi linearnya aja. Jadi kita masukin yang absorbansinya 390 dikurang sama 2,17. Ini kan plus, dia pindah ruas menjadi minus. Jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Terus ini dibagiin sama 1,43. Dapatlah hasilnya 1,2 atau dibulatin menjadi 1,210 atau jawabannya menjadi E. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Di sini diminta juga ini regresi linier. Lanjut ke perhitungan. Nah, untuk regresi liniernya sendiri ini pertama kita masukkan pada ini sampel AUC-nya 6882,8 sama dikurangin terus ini 1673,3 sama kayak tadi soal nomor 3 dia pindah ruas menjadi minus dikurangin terus ini dibagiin sama 4,7 menjadi hasil 116,5436. Masuk langsung kan ke kadar. Di sini kan kita ketahui bahwa bakal kelarutannya adalah 10 mili. Nah, ini langsung aja dari regresi linier dikaliin sama faktor pengencerannya 10 mili dibagi sama 25, ini beratnya. Dikali sama 100% menjadi 4,66. Jawabannya D. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya tipenya berbeda tapi sebenarnya sama. Untuk perhitungannya, nah yang perlu kita ketahui adalah di sini absorbansinya. Di sini kita harus cari rata-rata dari absorbansinya, dihitung semuanya terus dibagiin 3. Kita dapat 0,19/13. Setelah itu kita hitung regresi linier dari yang rata-rata yang tadi kita masukkan 0,1913 plus 0,001 ini dapat dari sini. Karena di sini dia minus, pindah ruas menjadi plus ya. Terus dibagiin sama 0,02. Kita dapat 9,615. Nah, ini kan dia mintanya berapa kadar sampel tersebut dalam persen berat per berat, bobot per bobot kan. Jadi 9,615 kita kaliin sama pengenceran. Nah, pengencerannya kan dia dari sebelumnya adalah 100 mili, diambil 1 mili dikali terus ditambahin lagi 100 mili, kita kaliin sama 100 mili, dapatlah 96,150. Selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.